Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elis. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah, semoga Ibu sukses selalu. Semoga segala kegiatan, aktivitas, terutama aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan yang Ibu laksanakan ada dalam kelancaran dan berkaitan dengan suasana yang masih hangat dengan Idul Fitri. Saya pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin dari mulai bertemu sampai hari ini. Mungkin secara pribadi saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kelupaan. Untuk itu mohon dimaafkan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk pertemuan kali ini saya sebagai pendamping akan melaksanakan pendampingan individu 0 kepada Ibu sebagai salah satu calon guru penggerak yang ada di Satuan Pendidikan TK Purwasi BKW. Pada pendampingan individu ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, ingin mengetahui refleksi penerapan perubahan pembelajaran di dalam kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah Ibu laksanakan. Namun sebelumnya, saya ingin mengetahui perjalanan Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai hari ini kurang lebih 1 bulan. Fasilitator membersamai Ibu dalam program pendidikan guru penggerak. Tentunya ada kegiatan-kegiatan atau proses yang Ibu laksanakan selama 1 bulan terakhir ini. Nah, apa saja proses atau kegiatan yang Ibu laksanakan dalam pendidikan CGP tersebut? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita laksanakan 1 bulan kemarin di bulan Ramadan bisa menjadikan amalan, terutama amalan dalam bulan seterusnya Pak ya. Amin ya Allah. Nah, untuk pengalaman selama saya 1 bulan menghadapi segala sesuatu, misalkan tugas, penerimaan pembelajaran melalui daring, terus pendampingan bersama fasilitator. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan. Terutama yang pertama, saya belajar tentang manajemen waktu. Karena di sana waktu itu adalah sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena kita dilatih sebagai guru penggerak bagaimana kita memanage waktu untuk mengerjakan tugas yang diharuskan sesuai dengan jadwal. Karena tidak ada jadwal pengerjaan tugas 3 hari selanjutnya harus selesai. Bahkan waktu itu juga dalam 1 tanggal harus selesai. Nah, itu cara kami belajar memanage waktu. Selain itu, kami dihadapkan dengan tugas yang lainnya karena tugas utama kami adalah sebagai guru. Nah, jadi di sana kami memanage bagaimana dapat melaksanakan tugas kami sebagai guru di sekolah dan melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Nah, begitu. Yang pertama yaitu memanage waktu. Yang kedua, pengalaman yang saya dapatkan yaitu mengenal lebih banyak teman-teman guru penggerak dalam tiap jenjang. Dalam 1 bulan ini saya tidak hanya menerima pengetahuan dari teman 1 jenjang, tetapi pengalaman dari berbagai jenjang dan mata pelajaran. Saya sangat beruntung sekali dapat bergabung dengan
program guru penggerak ini saya menjadi tahu bahwa bagaimana cara penanganan di jenjang SD, jenjang SMP dan selanjutnya. Adapun selain itu ada di kelompok saya tentang pendampingan guru BK itu menjadi sesuatu hal yang baru untuk saya. Keluar dari pembelajaran, model pembelajaran, strategi, adapun tentang bimbingan bagaimana kita memberikan bimbingan kepada siswa. Mungkin itu secara singkat pengalaman tentang pembelajaran, fasilitator, pendampingan dan sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali yang Ibu dapat dalam satu bulan ini ya. Pertama mengenai bagaimana caranya manajemen waktu, kemudian menambah teman dari berbagai jenjang. Dan kemudian kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran, selama pelatihan tersebut. Kendala yang dihadapi mungkin tadi memang kita dihadapkan harus kembali lagi ke manajemen waktu. Nah, kita berpacu dengan waktu, ya kendala itu memang seperti itu waktu. Kalau kendala yang lainnya mungkin kadang terjadi kadang tidak mengenai sinyal, tapi alhamdulillah saya berada di dalam jaringan yang bagus, jadi tidak terlalu terkendala oleh sinyal. Itu mungkin kendalanya tidak terlalu banyak untuk saya. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian Ibu selama 1 bulan terkait tugas atau modul yang dianggap Ibu sudah menjadi capaian Ibu dalam 1 bulan ini apa? Capaian saya selama 1 bulan itu mungkin tapi saya merasa bahwa dengan adanya pendidikan dalam 1 bulan ini saya menjadi saya mempunyai planning ke depan bagaimana cara saya untuk menyampaikan atau saya berkedudukan sebagai guru harus bisa berpihak pada murid. Nah itu bagaimana saya menciptakan strategi, bagaimana saya menciptakan suasana, bagaimana saya menciptakan kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Nah itu capaian saya. Nah sekarang capaian real atau realitas yang saya sudah capai yaitu dengan adanya jadikan sekolah model TKBKOW. Alhamdulillah sekarang satu kabupaten sebagai contoh. Mungkin itu kepercayaan yang pertama saya di sini sebagai guru penggerak, dan saya selalu berkomunikasi dengan pengawas bagaimana perjalanan saya sebagai guru penggerak. Nah, saya utarakan bagaimana strategi, bagaimana pencapaian Merdeka Belajar itu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, sehingga alhamdulillah kami lembaga dipercaya sebagai model sekolah satu kabupaten. Itu mungkin Pak capaian saya. Luar biasa sekali ya Bu. Alhamdulillah. Capaian selama 1 bulan melakukan pendidikan, kemudian Ibu telah mempunyai pengalaman pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada anak, kemudian sehingga puncaknya sekolah Ibu menjadi sekolah model ya, se-Kabupaten Tasikmalaya. Se-Kabupaten Tasikmalaya jenjang taman kanak-kanak. Mudah-mudahan sekolah model ini menjadi sebuah model contoh pada sekolah yang lain, sehingga dapat menggerakkan guru-guru yang lain terutama untuk bergabung di guru penggerak. Kemudian selama 1 bulan Ibu melakukan pelatihan, bagaimana dukungan ekosistem sekolah terhadap Ibu? Alhamdulillah dukungan ekosistem sekolah sangat saya rasakan, terutama tidak hanya ekosistem sekolah saja. Tadi saya sudah sebutkan, bahkan pengawas pun ikut andil dalam perjalanan saya 1 bulan ini. Beliau memantau perjalanan tugas-tugas saya yang kerjakan, saya berikan kepada beliau. Beliau sebar kembali khususnya di wilayah utara untuk menjadi motivasi kepada
orang atau guru-guru yang lain untuk menjadi guru penggerak. Ya. Itu dukungan yang saya rasakan. Terus fasilitas-fasilitas juga disediakan oleh sekolah untuk mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan saya selama 1 bulan ini. Jadi ada nilai plus ya, bukan hanya ekosistem teman ya. sejawat, bukan hanya kepala sekolah, tetapi pengawas pun ikut andil. Bahkan kalau lebih jauhnya Pak, Ormit juga memantau. Organisasi mitra IGTKI memantau kami. Kemudian untuk menindaklanjuti Lokakarya kemarin, Lokakarya 0 yang telah dilaksanakan di Hotel City, di mana telah didiskusikan tentang harapan, kekhawatiran, kemudian dukungan. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring di sekolah ibu ini selama 1 bulan, adakah kekhawatiran yang ibu rasakan dan saat ini benar-benar terjadi? Kekhawatiran yang terjadi, alhamdulillah tidak terjadi. Karena apa? Ya itu karena dukungan ekosistem tadi. Kami saling bekerja sama bagaimana meskipun tidak semulus yang kita bayangkan, ada saja kendala, tetapi kendala diminimalisirkan oleh kolaborasi yang kami kerjakan gitu Pak. Kemudian selain kekhawatiran, alhamdulillah ya tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan yang mungkin akan terjadi, kemungkinan apa, kekhawatiran apa? Kekhawatiran yang mungkin terjadi mungkin kalau sudah tatap muka langsung Pak. Nah, karena yaitu tadi tugas kami setiap hari harus tepat waktu, dan kami kalau di jenjang TK itu kan harus mempersiapkan segala sesuatu, misalkan alat peraga dan lain-lain. Bahkan kami di jenjang TK itu kan tidak bisa favor test kan, jadi sebelumnya harus mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin itu dapat mengurangi waktu kami untuk belajar atau untuk mengerjakan salah satu tugas dari guru penggerak. Tapi mungkin itu tantangan buat kami Pak. Kemudian selain kekhawatiran, ada juga harapan. Apakah harapan yang sudah terwujud dalam 1 bulan ini dalam pembelajaran daring? Dalam pembelajaran daring, harapannya yang sudah terwujud tadi karena kami harapannya pembelajarannya bisa berpusat pada murid. Nah, kami langsung praktekkan Pak. Dalam 1 minggu kami memberikan langsung tidak RPPH, tetapi kepada orang tua memberikan 1 minggu kegiatan dalam 1 minggu. Strategi dalam berpihak pada murid tersebut kami laksanakan seperti itu. Kenapa demikian? Jadi dalam 1 minggu itu dipilih oleh orang tua mana kegiatan yang mungkin dapat dilaksanakan oleh anak dan orang tua. Jadi dalam 1 hari laporan kepada kami berbeda-beda. Tidak misalkan dalam 1 hari meniru tulisan atau meniru kata balon. Nah, di kami karena khususnya saya sudah menerima pencerahan pembelajaran tentang Merdeka Belajar berpusat pada murid. Nah, strategi yang pertama yaitu memberikan kebebasan kepada anak dan orang tua selama 1 minggu untuk memilih kegiatan yang bisa dan sanggup dikerjakan oleh orang tua dan anak. Jadi beragam ya, sesuai dengan minat dan kemampuan anak dan orang tua. Kemudian bagaimana bentuk dukungan yang diberikan dari ekosistem sekolah tentang pembelajaran daring yang dilakukan? Nah, dukungan yang dilakukan oleh sekolah, ya tadi kami diberikan fasilitas. Kalau Bapak nanti setelah ini bisa jalan-jalan ke kelas kami, adanya tablet, adanya smartboard, terus kami difasilitasi oleh laptop dan alat-alat lainnya. Itu sangat
sangat mendukung bagi kami untuk pelaksanaan pembelajaran daring, karena di sana kami biasanya membuat video-video pembelajaran dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran daring kepada murid. Bagus sekali ya fasilitas yang diberikan terhadap guru di sekolah ini, Iya. yang biasanya sampai hari ini masih banyak sekolah-sekolah yang masih fasilitasnya kurang gitu. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah sekali TK kami termasuk TK yang cukup lengkap. Iya. Kemudian untuk terakhir Bu, tentang pembelajaran daring terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah Ibu mengetahui tentang pembelajaran filosofi Iya. pendidikan, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah menerapkan game-based learning. Nah, di mana di sana saya menerapkan bagaimana cara anak belajar sambil bermain, karena dalam salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan sebenarnya ada 3 anak-anak ingat sosum tulodo, ada keteladanan, terus ada dorongan, dan ada motivasi. Nah, di dalam game-based learning tersebut, meskipun dalam kegiatan bermain, di sana ada kegiatan keteladanan dari guru dan teman-teman, karena guru di sana bukan segala sesuatunya, karena pengetahuan didapat dari teman-teman di sekitarnya. Nah, kami rancang seperti itu. Terus ing Madya Mangunkarsa, kami harus menciptakan karya-karya inovasi kreatif oleh anak. Nah, melalui kegiatan game-based learning itu menciptakan dan tidak mengkotak-kotakan kemampuan anak seperti tadi, menyamaratakan kemampuan anak, tapi kita memberikan bagaimana sekemampuan anak, tetapi tidak lepas dengan tujuan pendidikan pada hari itu. Nah, itu. Terus motivasi. Nah, di sana guru hanya sebagai fasilitator, hanya mendorong, hanya memperhatikan, hanya sebagai kalau dalam istilah provokator positif. Di sana hanya sebagai provokasi, memberikan provokasi positif si guru untuk bisa mengembangkan kemampuan atau potensi yang yang dipunyai anak, seperti itu. Kemudian pembelajaran apa yang Ibu dapatkan sehingga perubahan itu bisa dilaksanakan? Pembelajaran untuk saya sendiri yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut, saya sendiri sebagai guru tidak terlalu kan yang tadinya konvensional ya, guru mengajar seperti konvensional hanya berbentuk ceramah dan lain-lain. Di sana guru tidak tenaga berkurang untuk jadi yang aktif itu kan anak. Nah, dalam game-based learning itu jadi menggali kemampuan anak, guru hanya mengarahkan saja. Di sana pembelajaran bagi saya, bahkan yang saya tidak tahu, kemungkinan anak yang mengungkapkan pengalamannya, saya menambah pengetahuan saya, terutama dalam psikologi anak. Terus saya jadi tahu, jadi pemecahan masalah yang dihadapi anak, ternyata tingkat emosional anak seperti ini karena adanya celotehan anak itu sendiri. Jadi kita bisa hemat-hematnya, jadi bisa merefleksi bagaimana kita cara menghadapi anak selanjutnya dengan cara mengevaluasi dari pemikiran anak yang diwujudkan, boleh tadi dari obrolan-obrolan, terus dari karya-karya mereka, dari cara mereka berteman dengan teman yang lain, seperti itu Pak. Kemudian tentunya dari perubahan pembelajaran yang Ibu lakukan itu si anak merasa kaget, mungkin peserta didiknya. Dari perubahan itu mungkin ada respon dari peserta didik. Seperti apa responnya perubahan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran?
yang tadi dikatakan bahwa ibu melakukan apa pembelajaran game based learning. Game based learning. Nah, Responnya. respon dari anak, ya memang sesuatu yang baru itu memang ya tidak bisa diterima secara cepat ya. Mungkin anak kaget lah yang tadinya pembelajarannya hanya diberikan tugas oleh guru, tinggal mengerjakan, anak-anak sama mengerjakan semuanya kan. Satu itu kenapa saya jadi begini belajarnya? Mungkin responnya ada yang pertama ada yang bengong karena tidak terbiasa dengan pembelajaran. Kenapa? Mungkin anak yang aktif itu bisa beradaptasi langsung, tetapi anak-anak kan berbeda-beda. Itu mungkin respon yang pertama. Jadi tidak terbiasa untuk mengeksplorasi diri mereka dari yang biasa diberikan paper test, yang diberikan pemahaman dari guru secara langsung. Ini harus mereka yang mengungkapkan sendiri. Kadang itu kendala-kendala atau respon yang pertama. Jadi anak-anak yang memang kurang aktif diam saja. Kemudian hal-hal yang sudah baik dari perubahan tersebut seperti apa? Hal-hal yang baik dalam perubahan tersebut, yang pertama anak menjadi lebih percaya diri. Karena apa? Anak diberikan kebebasan oleh guru untuk mengeksplorasi. Terus yang kedua, anak juga bisa mengungkapkan emosinya, emosi positif maupun negatif melalui karya-karyanya. Karena karya-karyanya pun tidak diberikan contoh, Pak, dalam pelaksanaannya. Biasanya sebelum saya mendapatkan apa itu Merdeka Belajar, apa itu pembelajaran berpusat pada murid, setiap kegiatan pembelajaran, misalkan dalam hal yang sederhana menggambar, ibu guru menggambar di papan tulis, misalkan menggambar kucing, semua pasti kucing. Kalau sekarang ibu guru tidak memberikan contoh, hanya memberikan pemantik boleh berupa cerita, pemantik berupa gambar dan sebagainya. Jadi betul-betul yang mengeksplor kemampuan diri sendirinya, yaitu anak. Jadi ada banyak perubahan ya, intinya Alhamdulillah. Dari perubahan pembelajaran di kelas yang dilakukan, adanya perubahan seperti anak percaya dirinya. Iya. Berarti itu pembentukan karakter juga kan. Betul. Kemudian bisa mengungkapkan perasaannya, Iya. emosinya terhadap tugas yang diberikan. Nah, kemudian terkait hal yang ibu rencanakan setelah pendampingan ini terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa? Praktik selanjutnya, yaitu saya yang berfokus pada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan, si anak itu bagaikan benih-benih kan. Bagaimana kita menyiram, bagaimana kita memupuk. Nah, saya akan terus mengamalkan pemikiran beliau tentang itu dengan cara yang pertama tadi sudah dilaksanakan, dengan cara menciptakan model-model yang menyenangkan bagi anak tanpa memberikan tekanan pada anak. Yang kedua, rencana selanjutnya saya akan menciptakan media bagi anak yang menyenangkan. Nah, karena apa? Terutama saya memegang kelompok B, saya juga dituntut untuk apa? Meskipun saya sebagai harus bermain gitu ya, belajar di TK itu harus bermain, tapi saya harus bisa memberikan pembelajaran walaupun melalui bermain, tetapi mereka, anak-anak saya, bisa memiliki kemampuan kesiapan dalam menghadapi jenjang berikutnya, yaitu jenjang SD. Nah, di sana tantangan saya bagaimana menciptakan media untuk menyiapkan kesiapan anak untuk menghadapi jenjang berikutnya. Misalkan dalam kegiatan
membaca, menulis, dan berhitung. Saya sudah direncanakan sebulan pada Lokakarya 0 juga sudah diungkapkan. Saya akan membuat dan sekarang juga sudah mulai saya merancang media audiovisual mengenai membaca, menulis, dan berhitung melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bermain atau dolanan. Ya, lebih tepatnya kalau kata Ki Hajar Dewantara, dolanan. Ya, tepat. Istimewa sekali ya Bu. Dari tadi Ibu telah melakukan perubahan, kemudian akan direncanakan membuat media ya bagi anak yang menyenangkan sehingga anak bisa siap untuk menghadapi jenjang berikutnya. Kemudian untuk yang terakhir Bu, setelah melakukan pendampingan ini, apa ide baru yang Ibu dapatkan? Ide untuk pendampingan, untuk saya pribadi, saya ingin Bapak lihat kerja nyata saya. Misalkan rencana saya membuat yang tadi media audiovisual, bisa Bapak koreksi secara itu mungkin boleh wujudnya bagaimana, ataupun mudah-mudahan di pendampingan berikutnya sudah ada PTM, boleh Bapak melalui pendampingan langsung secara langsung melihat saya di kelas bagaimana, ataupun dalam komunitas lain yang saya gerakkan, mungkin di komunitas forum kecamatan, karena saya juga menggerakkan dalam forum kecamatan atau KKG. Nah, jadi pendampingannya langsung ke lapangan Pak. Jadi tidak melalui wawancara. Kemudian yang sudah baik dari pendampingan ini apa? Menurut saya pendampingan ini sudah baik. Karena apa? Karena kalau tidak ada pendampingan, kita tidak bisa mengevaluasi diri dan tidak ada yang mengingatkan Pak. Kalau hanya sebatas dengan fasilitator, hanya sebatas dengan LMS, tanpa pendampingan, kami tidak bisa tidak ada yang menyetir kau gitu. Jadi menurut saya pendampingan ini sangat baik sekali dan harus. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dari saya sebagai pendamping untuk pendampingan berikutnya? Perbaikan menurut sejauh saya, hanya karena ini baru pendampingan pertama, jadi belum bisa mengevaluasi. Tapi sejauh ini, meskipun yang pertama saya sudah rasakan bagus ya, tapi yang tadi saya kembali utarakan, hanya evaluasinya mungkin yang selanjutnya mungkin ke pendampingan langsung ke praktek. Ya. Nah, mungkin untuk pendampingan ke 0 ini dirasa cukup Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan terkait dengan perubahan yang sesuai selaras dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bisa Ibu konsisten. Kemudian bukan hanya Ibu bisa bergerak sendiri, tetapi bisa menggerakkan teman sejawat yang lain. Kemudian bisa tadi mudah-mudahan ide-ide yang Ibu ciptakan bisa disosialisasikan di kelompok KKB, minimal di wilayah Ibu di Ciawi ya. Mungkin itu yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai berjumpa nanti ketika Lokakarya 1 ya, pada tanggal 29 Mei. Terima kasih atas waktu untuk pendampingan ini. Saya tutup dengan